Kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita kembali lagi berbincang dengan para narasumber kami yang memiliki background pekerja seni ya. Saya lagi ke Mbak Cinta lagi. Tadi kan kita sudah diceritakan ya soal mekanismenya ini monetize YouTube, kemudian akhirnya dibagi-bagikan. Nah, campaign ini berlaku dari kapan sampai kapan, Mbak Cinta? Campaign ini berlaku dari 19 Agustus kemarin sampai 19 September nanti. Kita berkolaborasi bersama Imarindo. Kita berharap banyak orang yang bakal berpartisipasi dan berdonasi untuk industri hiburan. Oke. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalnya uangnya sudah terkumpul gitu ya, sekian juta misalnya. Nanti donasi ini bentuknya akan seperti apa? Siapa yang dipilih pekerja seninya yang akan mendapatkan donasi? Kemudian di daerah mana saja? Ini kan pekerja seni banyak banget ya di Indonesia ya. Gimana Mbak Cinta? Karena kita bekerja sama dengan Imarindo, jadi nanti uang itu kita bakal kasih ke Imarindo dan mereka yang akan they will make it and share it. Mereka bakal kasih itu ke industri hiburan, bukan cuman musisi-musisi aja, tapi juga kru dan production team mungkin yang memang terdampak dari situasi ini. Oke. Nah, kalau di awal mungkin kan ketika bikin campaign biasanya sih ada target gitu ya, ada target. Nah, targetnya ini kalau dinominalkan mungkin berapa? Terus kalau misalnya di view nih sampai berapa sih? Kalau Cinta personally nggak mentargetkan apa-apa, cuman berharap bahwa seberapa banyaknya itu semoga memang itu bisa menjadi berkat buat industri hiburan dan orang-orang yang memang terdampak dari pandemi. Gitu. Amin. Sekarang sudah berapa view ya, Mbak Cinta? Kalau nggak salah sih sekitar 7.000-an dan berharap bakal lebih banyak lagi orang yang nonton. Yap. Mudah-mudahan setelah tayang di Akhir Pagi ini lebih banyak lagi. Nanti yang pada ngirim pantun kali ini kita juga suruh view juga nih. Untuk bisa membantu ya, bisa membantu rekan-rekan di pekerja seni. Nah, dari Mbak Cinta saya mau ke Kang Ogoy lagi. Kang Ogoy, selama ini teman-teman di Bandung, teman-teman Kang Ogoy, kalau bicara soal bantuan, ini ada nggak sih bantuan yang mungkin sudah diterima oleh Kang Ogoy dan juga teman-teman? Oke, bantuan kebetulan dari kemarin Pemkot ada ya sebagian. Terus yang kebanyakan sih anak-anak organize sendiri. Jadi di Bandung itu ada Bandung Kolektif, yang anak-anak yang berkecukupan gitu ya, menyumbang dan itu disalurkan untuk ke rekan-rekannya sendiri juga, ke rekan-rekan musisi yang terkena dampak pandemi ini. Ya, jadi ada namanya Bandung Kolektif kalau di Bandung, tapi dari rekan-rekan dan dari pemerintahan juga sempat ada, cuma nggak tahu nih sampai kapan nih ada laginya. Oh, ini diberikannya bantuannya rutin, berapa lama sekali Kang Ogoy? Yang dari mana dulu nih? Kalau yang dari pemerintah? Kalau dari pemerintah enggak rutin ya, saya cuma sempat 1 kali. Oke. Iya. Oke. Nah, kalau yang Bandung Kolektif tadi itu? Kalau Bandung Kolektif itu hampir sebulan 2 kali. Oke, nih Kang, gini siasatnya Kang Ogoy gini, sebagai musisi kan dulu katakanlah gitu pendapatannya sudah terukur gitu ya. Sekarang kan beralih profesi kan akhirnya karena jobnya sepi. Nah, mensiasatinya gimana Kang Ogoy artinya gitu untuk mengatur setiap hari operasional lah, aktivitas lah gimana? Yang pasti ada beberapa kebiasaan saya dalam pengeluaran uang yang dihilangkan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya beli ini, biasanya bisa beli ini, bisa beli ini, itu dihilangin. Biasanya beli apalah gitu, cemilan atau buat alat-alat musik ya dikurangin. Jadi kita fokus ke keluarga dan pendidikan anak-anak aja dulu. Oke, jadi kebutuhan pokok dulu yang sekarang jadi perhatian ya Kang ya? Dan pendidikan anak-anak ya. Anaknya berapa Kang Ogoy itu? Alhamdulillah 2. Alhamdulillah 2. Usia sekolah semua berarti ya? Sekolah semua. Ya. Nah, tadi sudah bersiasat gitu ya dengan kerajinan tangan gitu.
Nah, Betul. yang dihasilkan oleh Kang Ogoy, sudah terasa Iya. hasilnya belum si kerajinan tangan ini? Pertama karena kokedama ini kita memang belum familiar, jadi memang butuh proses dulu, Mas. Oke, jadi butuh proses buat berkembangnya ya. Karena yang saya bikin juga tidak kontinu keluar, hanya beberapa rekan-rekan atau memang kasihan mungkin lihat saya tidak berpenghasilan yang beli gitu ya. Jadi saya coba ngangkat aja dulu si kokedama ini biar ada value buat dikenal di masyarakat. Oke. Gitu kan. Terus saya juga coba bikin kalung-kalung buat di stage seperti ini nih. Buat aksesoris stage ya. Saya juga buat bikin gitu. Apalah yang bisa dikerjakan dan bisa menghasilkan buat di rumah. Tetap produktif pokoknya ya Kang Ogoy ya. Iya, kalau misalnya nggak produktif saya bisa gila nih. Oke, saya mau tahu ceritanya juga nih dari Pak Astro. Pak Astro, kalau tadi di Bandung teman-teman kan juga mengumpulkan donasi. Kalau di Tuban sudah ada langkah-langkah seperti ini juga belum Pak Astro dari teman-teman seniman di sana? Kalau di Tuban untuk donasi, ini kita kemarin juga beberapa kali membuat semacam ngamen virtual gitu ya, untuk hasilnya sedikit membantu dari teman-teman yang terdampak pandemi. Tapi itu sendiri tidak berjalan begitu maksimal. Sementara bantuan yang diberikan oleh pemerintah ada, tetapi itu cuma beberapa. Misal di satu contoh saja di kecamatan itu, padahal di situ teman-teman para pekerja seni, ini tidak hanya musisi saya bilang ya, ini teman-teman pekerja seni ini hanya mendapatkan sangat minim sekali. Dan itu pun berupa sembako ya, yang habis lah untuk 1-2 hari. Bukan itu sebenarnya yang kita harapkan, bahwasanya kita ini diberikan izin lah, diberikan kelonggaran, diberikan celah karena memang sudah 1,5 tahun ya, sangat miris sekali lah kita bertahan. Yang kita harapkan dari pemerintah itu sebenarnya kita tidak dibantu, karena memang seniman ini sudah terbiasa sangat mandiri dari dulu. Daripada bantuan yang hanya habis dimakan 1-2 hari, saya sangat berharap atas nama kemanusiaan dari kami diberikan kesempatan seperti yang lain. Karena apa? Di saat pandemi PPKM seperti ini memang semuanya terdampak seperti yang saya sampaikan tadi. Pedagang terdampak, tidak bisa jualan dan lain-lain. Tapi itu cuma kata-kata. Kata-kata masalah lah PPKN, ada kata-kata itu nggak apa-apa. Tapi kenyataannya di lapangan mereka masih bisa jualan walaupun hanya terbatas siang hari. Tetapi kenapa di seni itu tidak bisa seperti itu? Ini yang kita perjuangkan bersama-sama dengan teman-teman dari USD dan lain-lain, dari teman-teman para pegiat seni ini. Kalau sifatnya hanya untuk membantu sementara, kita selalu mengupayakan di mana juga selain dari ngamen virtual dan lain-lain itu. Pak Astro, ngamen virtual tadi katanya tadi belum bisa maksimal. Kalau dari hasil evaluasinya mungkin ini kenapa sih Pak Astro? Kalau saya bilang ngamen virtual itu tidak begitu maksimal karena memang kondisi masyarakat kita ya. Ini hiburan ini kan dinikmati ketika di sebuah acara hajatan misalnya ya. Di acara pernikahan itu kan bisa langsung. Tapi kalau virtual mereka itu kan sama aja kita hanya memutar dari VCD atau DVD seperti itu. Dan itu artinya apa? Itu artinya teman-teman tetap tidak bisa bekerja di situ karena memang kalahlah dengan VCD-VCD yang sudah ada di pasaran yang diputar oleh sound dan lain-lain itu. Oke.